balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Euphoria. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Bang Ipul, Y9SP, Suhartini Arti, MR1 DWAN, Gatot Supono 5525, Adrian Channel 3548. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Berawal dari sebuah pesta perayaan kelulusan, kehidupan seorang gadis berubah menjadi mimpi buruk setelah menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok remaja dari keluarga berpengaruh, dan alur film Euphoria pun dimulai. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my night. Kisah bermula di sekolah swasta bernama Vikas Public School. Banyak anak berprestasi yang bersekolah di sana, termasuk anak pemilik sekolah tersebut yang bernama Vikas. Walaupun termasuk anak berprestasi, namun kelakuan Vikas sangat berlebihan. Mungkin memang dia anak orang kaya yang apa saja maunya, selalu dituruti orang tuanya. Vikas berteman baik dengan anak-anak pejabat yang juga bersekolah di sana, dan kelakuannya sama seperti Vikas. Vikas dan teman-temannya sering melakukan balap motor, sering menggunakan narkoba, dan setiap malam sering pergi ke diskotik. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada seorang gadis cantik yang usianya 17 tahunan. Dia bernama Citra. Citra anak dari keluarga sederhana tapi berkecukupan. Keluarga Citra sangat harmonis dan jauh dari kata broken home. Kala itu Citra dihubungi oleh temannya yang bernama Depti. Depti mengajak Citra pergi ke pesta di sebuah klub sebagai perayaan kelulusan SMA-nya. Awalnya Citra menolak, namun Depti meminta orang tua Citra untuk memaksa Citra ikut karena pestanya dilangsungkan jam 1 siang sampai jam 6 sore. Dia berjanji pesta ini tak ada asap rokok ataupun minuman beralkohol. Mendengar itu, orang tua Citra pun memberi pengertian kalau Citra tak akan bisa mengulang kesenangan saat-saat remajanya di masa mendatang. Singkat cerita, Citra dan Depti bertemu di pesta tersebut yang ternyata di sana juga ada Vikas dan teman-temannya. Vikas so akrab pada Citra dan memperkenalkan dirinya bersama teman-temannya. Vikas pun mengajak Citra dan Depti menari. Suasana terasa asik, apalagi untuk para remaja seperti mereka. Singkat cerita, Depti dan Citra hendak pulang, namun Depti sudah dijemput, sedangkan Citra masih menunggu ayahnya. Namun saat itu, Vikas mengajak Citra untuk membeli roti sebelum ayah Citra datang menjemputnya. Tanpa curiga, Citra bersedia menerima ajakan Vikas. Awalnya, mereka terlihat baik-baik saja, sampai di mana mereka tiba di toko roti. Dan setelah memberi roti, Vikas beralasan kalau mobilnya mogok dan mengajak Citra menaiki mobil temannya. Namun di tengah perjalanan, Vikas mulai bertingkah kurang ajar, yang ternyata mereka sudah merencanakan untuk memperkaos Citra secara bergilir. Setelah puas, mereka mengantarkan Citra ke tempat penjemputan semula, dan tak lama ayahnya pun datang. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Citra, dan keluarganya pun menyangka jika Citra lelah. Pemerkosaan itu membuat Citra trauma. Dia mengguyur tubuhnya yang sudah ternodai, bukan hanya salah satu orang, namun oleh 5 orang sekaligus. Beberapa hari, Citra terus murung, dan suatu ketika, Depti menghubunginya agar Citra segera membuka kiriman videonya yang dia dapat dari Instagram yang diunggah oleh para pemuda yang mereka temui di klub kemarin. Betapa terkejutnya Citra ketika melihat video tersebut, walaupun dalam video itu tak nampak wajahnya dan juga wajah para pemuda itu. Sementara Vikas memarahi temannya karena telah mengunggah video tersebut. Mereka pun kini panik dan memikirkan cara untuk terhindar dari masalah ini. Di sisi lain, Citra turun untuk makan bersama. Dia terus murung, namun keluarganya masih belum curiga. Mereka menganggap jika Citra sedang sakit. Ayahnya terkejut
ketika Citra tak mau disentuh olehnya. Begitupun oleh adiknya. Citra yang tak bisa menahan kesakitannya akhirnya menceritakan kejadian naas itu. Betapa hancurnya hati orang tua Citra ketika mengetahui anak gadisnya mendapatkan perlakuan bejat oleh para pemuda biadab itu. Yang akhirnya mereka pun melaporkannya kepada polisi. Berbeda dengan polisi-polisi lainnya, polisi di film ini sangat patut diacungi jempol karena cepat tanggap menangani laporan masyarakat. Namun karena Citra terlihat mengalami trauma dan kelagapan saat menjelaskan, polisi menyarankan agar mereka pergi ke psikiater. Singkat cerita, Citra dan keluarganya sampai di sana. Mengetahui Citra trauma setelah mengalami pemerkosaan, mereka dengan sabar menunggu Citra agar mau bercerita. Yang akhirnya Citra pun menceritakan semuanya. Kemudian dilakukan visum untuk memperkuat laporannya. Sedangkan di tempat lain, kepolisian memeriksa CCTV area klub dan mereka menemukan mobil yang menjemput Citra. Tak hanya itu, CCTV toko roti pun menunjukkan bahwa Citra dibawa 5 pemuda menaiki sebuah mobil pejabat. Yang akhirnya, kepolisian menemukan identitas para pelaku dan segera menciduk mereka di masing-masing tempat persembunyiannya. Dan inilah Inspektur Jaidev yang memimpin menangani kasus ini. Dia tak kenal takut asalkan itu di jalan kebenaran. Kepolisian pun melakukan jumpa pers terkait penangkapan 5 pemuda yang diketahui anak-anak orang berpengaruh. Yang pada saat itu, wartawan segera meminta agar Jaidev merilis nama-nama para tersangka. Sebelum melanjutkan pertanyaannya, Jaidev meminta para wartawan untuk mengenang kecelakaan 6 tahun yang lalu yang melibatkan anak di bawah umur, yang mana saat itu sekelompok remaja menggunakan narkoba dan mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan satu keluarga. Salah satu wartawan mengatakan bahwa dia pun ingat, namun seiring berjalannya waktu, berita itu tenggelam. Kemudian Jaidev memperlihatkan seorang narapidana. Para wartawan terkejut karena itu adalah psikopat Sahil yang telah melakukan banyak pembunuhan kejam. Jaidev mengatakan bahwa Sahil adalah salah satu pelaku penyebab kecelakaan 6 tahun yang lalu, yang mana setelah bebas dari penjara, masyarakat mencapnya sebagai pembunuh satu keluarga. Dan itu membuat Sahil tak terima yang kemudian melakukan lagi serangkaian pembunuhan yang kejam. Dalam 3 bulan terakhir, saya melakukan pembunuhan sebanyak 4 kali dan dipenjara seumur hidup. Kasus sekarang dan kasus Sahil ada kesamaan yang mana remaja saat ini bebas mengkonsumsi narkoba yang membuat mereka tak sadar apa akibatnya. Bahkan mereka berani melakukan pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur akibat penyalahgunaan narkoba dan barang haram lainnya. Menurut Jaidev, yang harus bertanggung jawab adalah orang tua mereka sendiri karena lalai dalam mendidik anak-anak mereka. Dan inilah akar dari kasus-kasus kriminal yang dilakukan anak di bawah umur. Bahkan atas nama kasih sayang, mereka difasilitasi semua keinginannya oleh orang tua mereka. Sehingga anak-anak sepantaran itu merasa di atas angin dan melakukan apa saja yang mereka mau. Dan karena aturan negara, anak di bawah umur tidak boleh diekspos, maka Jaidev akan merilis nama-nama orang tuanya sebagai pelajaran bahwa mereka kurang mendidik ke arah yang baik dan juga pemantauan yang lalai. Hal itu membuat para wartawan terkejut. Mereka menanyakan apakah Jaidev yakin akan merilis nama orang tua para pelaku. Secara menurut kabar yang beredar, mereka adalah anak dari para pejabat. Tanpa basa-basi, Jaidev pun merilis nama orang tua para pelaku. Salah satunya kepala sekolah sekaligus pemilik sekolah Vikas Public School, yaitu Vindhya Pemula-Vali yang merupakan ibu dari Vikas. Dulu, Vindhya pernah memimpin demo untuk menghukum para pelaku penyebab kecelakaan 6 tahun yang lalu itu dengan meminta hukuman yang sangat berat. Dan Jaidev ingin tahu apa yang akan Vindhya lakukan ketika sekarang anaknya mengalami kasus bejat seperti ini. Di tempat lain, semua orang tua para pelaku memikirkan cara bagaimana menyelamatkan anak-anak mereka dari kasus ini. Terlebih kasus ini telah membuat nama baik mereka tercoreng. Sementara itu, Vindhya memilih untuk mengundurkan diri menjadi kepala sekolah. Dia menyerahkan kewenangan sekolah pada yang lainnya. Anak-anak didik di Vikas Public School mengejek Vindhya yang selalu ketat dalam aturan dan menghukum siswa yang melakukan kesalahan. Namun kini anaknya tersandung dalam kasus pemerkosaan. Ketika sampai di rumah, Vindhya dan suaminya yaitu Vivek bersitegang
karena Vidya mengundurkan diri dari kepala sekolah. Seolah-olah Vidya mengakui bahwa anaknya melakukan kesalahan, padahal tuduhan ini belum terbukti. Namun Vidya menyatakan bahwa bukti apalagi yang harus mereka butuhkan, karena pada dasarnya Vikas seperti ini adalah didikan Vivek yang selalu memanjakannya, sehingga anak mereka tak takut melakukan apapun, karena berpikir orang tuanya pasti akan membelanya. Karena kasus ini, orang tua pelaku yang merupakan menteri dan anggota dewan diberhentikan, yang membuat mereka semakin kacau. Vivek bersikeras ingin membebaskan Vikas dan teman-temannya dengan menghubungi pengacara handal berapapun biayanya. Terlihat Jaidev menemui para pelaku. Diketahui mereka tidak diberikan makan selama 2 hari sebagai tekanan agar mereka mengakui perbuatannya. Namun mereka tetap tutup mulut, sehingga Jaidev memiliki ide untuk menyenangkan mereka dulu dengan menawarkan makanan. Mereka ingin makan biryani sultan yang harganya sangatlah mahal. Singkat cerita, makanan itu pun tiba. Jaidev memberikannya dulu kepada Vikas. Terlihat Vikas makan dengan lahap. Setelah habis, Jaidev menambahkan lagi porsi kedua dan porsi ketiga. Terlihat Vikas sangat sudah kekenyangan. Namun Jaidev masih menambahkan porsi keempat dan juga kelima, yang membuat teman-temannya yang lapar kehilangan selera makanannya. Vikas yang sudah tak sanggup lagi merasakan perutnya akan meledak dan dia pun pingsan seketika. Tak hanya Vikas, Jaidev pun memberikan masing-masing 5 porsi makanan pada yang lainnya agar mereka merasakan sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik dan menyakitkan. Setelah itu, Jaidev didatangi oleh semua orang tua pelaku. Bahkan mereka mengancam akan menghubungi wakil CM agar Jaidev diberhentikan. Namun ketika dihubungi, wakil CM malah mendukung aksi Jaidev dan meminta untuk menanganinya dengan baik. Bahkan CM berpesan untuk menindak siapa saja yang menghalangi jalannya kasus ini. Akhirnya para pelaku pun mengakui kesalahannya dan tanpa banyak cincong, Jaidev meminta mereka untuk melakukan reka adegan, sehingga dapat disimpulkan kalau yang pertama merenggut kegadisan korban adalah Vikas. Kemudian mereka dibawa untuk melakukan pemeriksaan alat vital. Satu persatu dari mereka masuk agar menunjukkan keperkasaannya. Namun karena tertekan, burung mereka tak mau berdiri, sehingga asisten dokter mengejek mereka dengan mengatakan bagaimana bisa mereka melakukan pemerkosaan padahal tak ada satupun burung mereka yang bisa berdiri. Sehingga itu membuat Vikas merasa terhina dan berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Vidya dan Vivek sangat terguncang ketika nyawa Vikas berada di ujung tanduk. Namun ketika Vikas berhasil melewati masa kritisnya, Vidya menyatakan bahwa Vikas tak boleh mati dengan mudah, karena korban yang Vikas perkosa saja masih bisa tegar dan mencari keadilan. Oleh karena itu, Vikas harus tetap hidup untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Hal itu membuat kepolisian terkejut karena seorang ibu mampu bersikap bijak tanpa melibatkan perasaannya, yang pada akhirnya sidang pun digelar secara tertutup karena pelaku dan korban masing-masing masih di bawah umur. Dengan berani, Citra menceritakan awal mula dia bertemu dengan Vikas dan teman-temannya sampai dia diperkaos oleh kelima setan itu. Citra menanyakan kepada hakim, apakah seorang gadis tidak boleh pergi ke klub dan apakah seorang gadis tidak boleh bergaul dengan laki-laki, sehingga pertemanan antara anak laki-laki dengan anak perempuan hanya memanfaatkan fisiknya saja. Jika begini, para gadis akan trauma berteman dengan anak laki-laki. Pengacara pembela menyatakan keberatannya di depan hakim. Karena dilihat dari CCTV, Citra tidak mendapatkan paksaan ikut dengan Vikas dan teman-temannya. Dan sepertinya Citra memperbolehkan mereka untuk melakukannya. Dan masalah gigitan di lehernya, mungkin itu hanyalah main-main saja. Tentu saja, jaksa penuntut marah karena satu orang pun yang melakukannya tetap dianggap melanggar hukum. Apalagi ini 5 orang. Pengacara pembela pun mencela jika dalam kasus ini tidak ada bukti kuat yang memperlihatkan apakah mereka benar-benar pelakunya. Hakim yang geram menyatakan walaupun itu dilakukan secara sukarela atau paksa, tetap saja jika anak di bawah umur melakukan hal itu dianggap melanggar hukum. Hakim meminta kepolisian untuk memberikan bukti selanjutnya agar para pelaku secepatnya diproses. Sidang pun ditunda sampai minggu depan. Keluarga para pelaku menyuruh seseorang untuk menyuap keluarga Citra dengan sejumlah uang yang banyak. Namun ayah dan ibu Citra menempelengnya sambil mengatakan apakah dia akan menerima uang ini jika anak gadisnya yang diperkaos. Singkat cerita, sidang kedua pun digelar.
Sampai saat ini, bukti pemerkosaan belum ditemukan yang membuat jaksa pembela merasa di atas angin dan meminta hakim untuk membebaskan para kliennya. Namun kepolisian datang di waktu yang tepat dengan membawa bukti laporan forensik dan juga sebuah rekaman video. Semua mata di pengadilan menyaksikan kelakuan bejat Vikas dan teman-temannya. Di sana terlihat bahwa Citra tidak melakukannya dengan sukarela, namun dipaksa alias diperkaos dengan bergiliran tanpa ada rasa kasihan dari setan-setan itu. Betapa hancurnya hati kedua orang tua Citra ketika melihat anjing-anjing itu merenggut kehormatan Citra secara paksa, yang akhirnya para Saiton itu dikenakan 6 pasal berlapis dan mereka dijatuhi hukuman seumur hidup. Semua orang yang mendengarnya merasa lega, namun tidak dengan orang tua para pelaku. Hakim pun mengapresiasi keberhasilan Inspektur Jaidev yang dengan cekatan menemukan bukti kebejatan Vikas dan kawan-kawannya. Namun karena mengungkap identitas orang tua pelaku di hadapan publik, itu dianggap melanggar hukum juga. Maka hakim memerintahkan Departemen Kepolisian untuk meskorsnya. Karena kebenaran tersebut, Vikas Public School menjadi sasaran amukan massa dan Vindhya tidak bisa berbuat apa-apa selain menangisi nasib anaknya yang harus dipenjara seumur hidup. Dia berpikir seharusnya dialah yang dihukum karena lalai mendidik anaknya dan menyebabkan kasus seperti ini. Di tempat lain, sipir penjara yang juga geram atas kelakuan mereka memerintahkan petugas untuk memisahkan mereka di masing-masing sel. Setiap hari, Vikas harus mendapatkan bulian dari para preman penjara yang ternyata itu adalah Sahil, psikopat, sampai-sampai Vikas dipipisin dan semua napi malah menertawakannya. Tak hanya itu, Vikas dirembuk para napi karena Sahil dan rekannya yaitu Amar ingin melihat ketidakberdayaan Vikas dihabisi oleh para napi. Namun Vikas berhasil berontak dan tanpa takut melawan mereka semua, termasuk Sahil. Sahil diamankan petugas, sementara kini Vikas menjadi sosok yang disegani karena berani melawan Sahil dan Amar hanya menata Vikas untuk merencanakan sesuatu. 6 tahun pun berlalu, yang mana terlihat Vindhya mendatangi lapas tempat Vikas ditahan. Atas kerja kerasnya selama ini, akhirnya Vindhya mendapatkan kesempatan untuk membebaskan anaknya secara bersyarat selama 3 bulan lamanya. Itu dilakukan agar Vikas bisa menuntaskan pendidikannya setidaknya sampai dia mendapatkan ijazah. Karena hukumnya seumur hidup dan Vikas sudah menjalaninya selama 6 tahun penjara, maka Vikas akan dibebaskan 11 tahun lagi. Dan Vindhya ingin setelah nanti anaknya bebas, dia telah mendapatkan gelar. 6 tahun di penjara, Vikas menjadi sosok yang berbeda. Tak ada lagi manja pada ibunya, bahkan dia tak memiliki sopan santun pada ibu yang melahirkannya. Vindhya mengingat perkataan polisi, jika Vikas sudah kehilangan rasa ingin belajarnya. Selama 6 tahun di penjara, Vikas tidak mau belajar yang diselenggarakan oleh pihak lapas. Namun Vindhya tetap teguh dan yakin, karena sebelum di penjara, Vikas adalah anak yang cerdas. Walaupun dinding penjara telah berubah sikap Vikas, namun tujuan Vindhya sebenarnya ingin Vikas menyesali perbuatannya dari dalam hatinya. Saat lampu merah, Vikas mencoba kabur. Vindhya yang menyadarinya segera mengejarnya, dan terlihat Vikas menghubungi Amar yang sudah duluan bebas dari penjara. Vikas pun dijamu oleh Amar dengan narkoboy, yang pada saat itu Vindhya masih mencari Vikas sambil menanyakan pada orang sekitar, yang akhirnya Vindhya menemukan Vikas yang sudah tak sadarkan diri akibat penggunaan narkoboy. Singkat cerita, Vindhya membawa Vikas pulang, yang ternyata setelah Vikas di penjara, Vindhya dan Vivek yaitu ayah Vikas memutuskan untuk berpisah karena Vindhya selalu memaksakan kehendak, yang ingin Vikas menjadi orang baik, padahal jelas-jelas Vikas sudah berubah. Alih-alih mendengarkan Vivek, Vindhya malah mengusirnya. Penghuni komplek juga mengingatkan Vivek agar menjaga Vikas karena mereka tak mau jika Vikas kembali merenggut kehormatan para gadis. Namun Vivek yang geram, anaknya direndahkan, mempersilahkan mereka meninggalkan kompleks ini dan siap membayar ganti rugi karena diketahui Vivek pemilik komplek itu. Sementara itu, Vindhya mengurus Vikas dengan telaten dan membiarkannya beristirahat di kasur yang empuk. Namun ternyata kelakuan Vikas selalu di luar batas. Dia malah berani memasukkan teman wanitanya bernama Amruta ke kamar yang membuat Vindhya marah. Tak hanya itu, Vikas mengganggu pekerjaan ibunya yang sedang mengajar les di kediamannya.
dan tanpa ragu bermesraan dengan Amruta. Dia juga membakar buku di hadapan Vindhya, namun Vindhya membiarkannya. Dikala Vikas keluar rumah, Vindhya memeriksa barang-barang Vikas dan dia menemukan sesuatu seperti petunjuk. Namun belum diketahui petunjuk apa itu. Vikas selalu berkumpul bersama Amar dan teman-temannya untuk menggunakan Narkoboy. Suatu ketika, Amar mengajak Vikas ke sebuah tempat, yang mana itu adalah markas gembong Narkoboy. Tak disangka, Jaydev ada di sana untuk bernegosiasi dengan bos Narkoboy bernama Bobby, yang ternyata itu adalah penyamaran untuk menenangkan Bobby. Dan tanpa ragu, dia menembak satu persatu anak buah Bobby yang membuat Vikas terkejut. Dan dia berkata kalau itu adalah komisaris Jaydev. Anggota Jaydev masuk sambil mengatakan jika kini Jaydev bukan komisaris, dia adalah pimpinan Biro Anti Narkoboy. Amar dan Bobby pun ditahan, sementara Vikas dan teman-temannya yang lain hanya dilakukan rehabilitasi dan konseling. Jaydev berterima kasih pada Vindhya yang sudah memberitahukan petunjuk yang ditemukan sampai mereka bisa masuk ke jaringan Narkoboy. Sementara itu, Amar diinterogasi untuk mengatakan jaringan yang lainnya karena diketahui Amar telah dipenjara 2-3 kali karena kasus Narkoboy. Namun sampai saat ini, Amar tetap bungkam. Jaydev meyakini jika Amar dan Vikas ada yang mengendalikannya. Di sisi lain, Vikas yang semakin muak dengan kondisinya mengajak teman-temannya untuk berpesta di rumah. Hal itu dilihat oleh Vindhya dan tanpa ragu dia mengusir mereka menggunakan pistol. Vikas dan Vindhya rebutan pistol yang akhirnya pistol itu terjatuh keluar rumah. Vikas yang sudah tertutup pintu hatinya berani mencekik ibunya sendiri. Dengan sekuat tenaga, Vindhya mendorongnya hingga Vikas terjatuh. Vindhya juga melemparnya dengan botol. Dia menyesal memiliki anak seperti Vikas. Lebih baik dia mati daripada melihat Vikas menjadi bajingan seperti ini. Vindhya yang putus asa meneguk botol minuman. Dia berpikir mungkin Vikas ingin memiliki ibu seperti ini. Dia mengusir Vikas untuk menjalani kehidupannya sendiri. Vikas pun pergi. Dia merasa hidupnya hancur dan berjalan tanpa arah tujuan. Keesokan paginya, Vikas pun kembali ke rumah dan dia mendapati pistol itu dan melihat ibunya masih mabuk. Malah ibunya terus-menerus meneguk minuman keras. Hal itu membuat Vikas merasa bersalah dan dia pun pergi menggunakan motornya. Sementara itu, Jaydev mendapatkan laporan jika benar dugaannya kalau Amar dan Vikas ada yang mengendalikan. Cerita pun kembali saat Vikas berkelahi dengan Sahil psikopat. Vikas dengan sekuat tenaga melawan Sahil yang pada akhirnya mereka dipisahkan oleh petugas. Melihat keberanian Vikas, akhirnya Amar mau menjadi teman Vikas. Yang ternyata Sahil dan Amar melakukan perdagangan Narkoboy. Amar memberitahu Vikas jika Sahil memimpin perdagangan Narkoboy atas perintah Jumani alias Bobby. Jika saja Amar dan Vikas berhasil melampauinya, maka mereka yang akan memimpin. Namun mereka harus bisa menjangkau Bobby. Dan setelah mereka dibebaskan, maka mereka harus menemui Bobby. Terlihat Sahil marah ketika Vikas tumbuh menjadi saingannya. Terlebih, Vikaslah satu-satunya napi yang berani melawannya. Di sisi lain, Vindhya masih meneguk minuman keras dan selalu sempoyongan di tengah jalan sampai-sampai orang lain membicarakannya. Entah mengapa, Vikas sedikit terbuka pintu hatinya dan mau mengurus ibunya. Yang ternyata, sebelumnya Vikas dan Amruta baru kehilangan temannya dikarenakan mabuk. Temannya tak sadar berjalan di rel kereta api dan kereta pun menyamparnya. Dari situlah, Vikas sedikit menyadari bahwa minuman keras dan Narkoboy dapat mencelakai diri seseorang. Begitupun Amar yang menangis sejadi-jadinya karena diberitahu jika saudaranya telah meninggal akibat tersambar kereta api. Dan itu pun yang kini terjadi pada ibu Vikas yang hilang kesadaran akibat terus meneguk minuman keras. Akhirnya, Vikas ingin menyudahi semua ini dan dia bersedia belajar di tempat les ibunya. Karena minggu depan, dia harus segera mengikuti ujian. Sementara Amar kini mau buka suara. Sebenarnya, Amar dan Vikas mau mengambil alih bisnis Narkoboy Sahil dengan bergabung bersama Bobby. Bagi seseorang yang mendapatkan hukuman seumur hidup, tak ada pilihan lain selain bisnis pengedar. Karena jika suatu saat mereka bebas, pasti tak memiliki masa depan. Mendengar itu, Jaydev langsung menemui Sahil. Dia meminta Sahil memberitahukan
di mana Sahil menyimpan narkoboy yang dia bawa dari Goa. Dia tahu dari Vikas dan Amar jika Sahil pelaku utama pengedar narkoboy di kota ini. Namun Sahil malah ngamuk. Dia siap memberikan keterangan keberadaan narkoboynya asal Jaidev membawakan Vikas kepadanya karena dia sangat ingin membunuhnya. Sementara itu, Vikas yang sedang berkumpul bersama teman-temannya mendapatkan telepon dari ayahnya agar Vikas segera pulang karena besok adalah jadwal ujiannya. Namun sebelum pulang, Vikas bertemu dengan temannya yang ikut memperkaos Citra yang kini telah bebas bersyarat dengan jaminan seperti Vikas. Temannya memberitahukan jika setelah diselidiki ayahnya, dulu yang memberitahu bukti rekaman pemerkosaan adalah ibu Vikas sendiri, yang mana saat itu Vindya mendapati saluran airnya mampet dan ternyata ponsel Vikas penyebabnya. Vindya lalu menghubungi Jaidev, siapa tahu ponsel ini bermanfaat bagi kepolisian. Temannya menyalahkan ibu Vikas karena mereka jadi mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Namun Vikas mengakui jika mereka dihukum bukan karena ibunya, melainkan gara-gara Vikas yang mengajak mereka. Ibunya melakukan hal yang benar untuk menghukumnya atas perbuatannya. Vikas pun pergi dengan memendam amarah. Namun saat itu dia dihadang seseorang sampai membuatnya terjatuh, yang ternyata itu adalah Sahil yang kabur dari penjara yang sangat ingin melenyapkan Vikas. Mereka pun adu banteng, sementara polisi juga mengejar Sahil. Jaidev menghubungi anggotanya agar tidak melibatkan Vikas karena besok jadwal ujiannya. Dia juga meminta agar Sahil tetap hidup, karena mereka harus menghentikan peredaran narkoboy yang dikendalikan oleh Sahil. Namun mereka kehilangan jejak Sahil, yang ternyata Sahil menemui jaringannya untuk meminta data para pengedar dan kemana saja mereka akan mengedarkannya. Dan itu dijadikan flash disk yang dijadikan kalung oleh Sahil. Sahil menyuruh mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Mereka pun meledakkan markasnya agar tak bisa melacak jaringannya. Terlihat Sahil pergi dengan menggeleng kaki para tunawisma tanpa rasa kasihan. Beruntung kepolisian berhasil menangkap anak buah Sahil dan melaporkannya kepada Jaidev. Sahil masih kejar-kejaran dengan polisi, begitupun dengan Vikas. Namun dia heran mengapa polisi melewatinya. Sahil malah tertabrak truk dan tewas seketika. Dari kejauhan, Vikas memperhatikannya. Jaidev menemukan flash disk di leher Sahil. Pengejaran mereka tak sia-sia, walaupun Sahil tewas, namun mereka menemukan jaringannya. Sementara itu, Vindya, Amruta, dan Vivek sibuk mencari Vikas, dan terlihat Vikas masih berkendara sambil membayangkan perkataan temannya tadi, yang mana ibunya lah penyebab kehancuran mereka. Keesokan harinya, Vindya, Amruta, dan Vivek menunggu Vikas di tempat ujian berharap Vikas datang, namun Vikas tak kunjung datang. Hal itu membuat Vindya kecewa karena kerja kerasnya selama ini sia-sia. Keesokan harinya, Vikas pun sudah berada di rumahnya. Dia dijemput kepolisian karena pembebasan bersyaratnya telah usai. Harapan Vindya hancur karena kesempatan ini tak akan datang lagi. Namun, Jaidev tiba dan menghentikan mobil polisi. Dia memberikan surat bahwa pembebasan bersyarat Vikas diperpanjang selama 2 minggu. Dia memberikan pengertian pada Vikas untuk tidak mengecewakan ibunya dan harus mengikuti ujian. Namun ujian ini harus dilakukan ke Delhi, dan karena Vikas seorang narapidana, maka Vikas harus mendapatkan izin hakim untuk berpergian keluar kota. Vikas malah marah-marah karena mereka terus memaksa, padahal kehidupannya kini telah hancur, dan dia tak mungkin menjadi orang yang benar. Dia lebih baik mati daripada harus menanggung rasa bersalah seumur hidupnya. Jaidev kembali memberikan peringatan, memang benar, Vikas akan menjadi cemoohan orang seumur hidupnya. Namun bukan hanya Vikas yang menanggung derita ini. Setiap hari orang tua Vikas juga menanggungnya. Maka dari itu, berbuatlah baik agar derita mereka terobati. Jika Vikas memiliki niat untuk berubah, maka perlahan luka batin orang tuanya akan pudar dan yakin anaknya bisa kembali menjadi orang baik. Keesokan harinya, Vikas diantar Vindya menemui hakim untuk meminta surat izin agar bisa pergi ke Delhi. Dan tak disangka hakimnya adalah Citra yang kini telah menikah dengan orang baik yang mau menerimanya. Vikas pun memendam rasa bersalahnya dan ingin sekali menangis. Namun dengan tegarnya, Citra menghadapi Vikas. Dia memberikan pertanyaan pelajaran sebagai syarat apakah Vikas layak atau tidak mengikuti ujian ke Delhi. Vikas pun menjawabnya dengan benar, walaupun dulu Vikas melakukan hal bejat kepadanya, namun dia tak mau mempersulit Vikas.
dia tidak dendam karena Vikas telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang kemudian, dia pun menandatangani surat izin Vikas untuk pergi ke Delhi. Vikas melipat tangannya dengan penuh penyesalan sebagai bentuk permintaan maaf dan juga terima kasihnya. Setelah itu, dia menemui ibunya. Vidya senang karena Vikas mendapatkan izin tanpa tahu hakim yang memberikan kesempatan itu adalah korban anaknya sendiri. Vikas menangis jadi-jadinya. Dia pun bersujud kepada ibunya. Dia meminta maaf karena selama ini telah menghukum batinnya dengan perbuatannya. Dugaannya selama ini salah, karena selain orang yang mencemoohnya, ternyata masih ada orang baik yang percaya jika dia akan berubah menuju kebaikan. Dia berjanji akan menjadi orang baik dan menuruti semua keinginan ibunya. Citra pun menyaksikannya dari kejauhan dan dia pergi tanpa rasa kebencian. Dan film pun berakhir.